Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel YouTube-nya Eli Soliha. Sebelumnya, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga di tengah pandemi COVID-19 ini kalian selalu diberi kesehatan, diberi perlindungan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke, hari ini saya akan membahas bagaimana cara memberikan sebuah efek pada objek di Adobe Photoshop. Yang pertama, kita buka Adobe Photoshop terlebih dahulu. Di sini kebetulan saya menggunakan Adobe Photoshop CS6. Oke, sudah terbuka. Kita membuat kertas terlebih dahulu. Kita pilih atau bisa sesuai ukuran kalian. Di sini saya menggunakan kertas international paper, yaitu kertas A4. Langsung pilih OK. Kita buat tulisan terlebih dahulu supaya kita tahu objek mana yang akan kita diberi efek. SMK NHU Lumbu. Untuk warna bisa kalian ubah sendiri sesuai warna kalian sukai. Contohnya saya memilih warna kuning. Oke. Nah, udah warna kuning. Terus di sebelah kanan itu biasanya terdapat palet, beberapa palet. Di sini kan masih kosong. Nah, untuk menampilkan palet di sini kita pilih di menu window. Di sini terdapat beberapa palet yang mungkin kalian butuhkan dalam pembuatan efek. Dan untuk saat ini mungkin saya membutuhkan palet layer. Nah, di sini sudah terdapat palet layer. Dan bagaimana cara memberikan efek pada tulisan ini? Hal pertama yaitu aktifkan layer yang akan kalian berikan efek, lalu klik kanan pada layer tersebut, pilih blending option. Nah, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. Di sini terdapat beberapa efek yang bisa kalian gunakan untuk memberikan efek pada objek kalian. Adapun manfaat dari style-style di bawah ini kita akan bahas satu persatu. Untuk yang pertama, ada bevel and emboss. Apa itu bevel and emboss? Bevel and emboss berfungsi untuk memberikan efek 3 dimensi khas dari bevel emboss. Dan di sini terdapat kontur yang berfungsi untuk mengatur kontur dari efek 3 dimensi dan tekstur untuk mengubah tekstur dari efek 3 dimensi tersebut. Jadi kalian bisa pilih dua atau salah satunya. Itu sesuai keinginan kalian. Nah, di sini pada kolom di tengah ini ada pengaturan-pengaturan
untuk misalkan dari stylenya, dari size, dari soften, kalian bisa mengatur sendiri sesuai keinginan efek kalian. Lalu yang kedua ada stroke. Stroke berfungsi untuk menambahkan garis tepi pada objek atau layar. Nah, misalnya seperti ini. Bisa dilihat. Oke, lanjut. Yang ketiga ada inner shadow. Inner shadow itu berfungsi untuk menambah bayangan tapi di dalam objek. Selanjutnya ada inner glow. Inner glow berfungsi untuk memberikan efek glowing atau efek cahaya di dalam objek layar. Nah, untuk selanjutnya ada satin. Satin ini untuk memberi efek cahaya pada sisi dalam sebuah objek. Lalu ada color overlay. Bagi kalian yang ingin menimpa sebuah objek atau layer dengan warna, gunakan color overlay yang berfungsi untuk melapis layar kalian dengan warna solid atau warna yang bisa diatur transparansinya melalui opacity. Lanjut, ada gradient overlay. Di sini gradient overlay berfungsi untuk memberikan warna gradiasi yang bisa kalian sesuaikan sendiri. Lanjut, ada pattern overlay. Di sini fungsinya untuk memberikan efek atau melapisi objek dengan pattern tertentu. Oke, selanjutnya ada outer glow. Di sini berfungsi untuk memberikan efek glowing atau efek cahaya ke luar objek layar. Dan yang terakhir ada drop shadow yang berfungsi untuk menambahkan bayangan pada objek atau layar. Nah, kalian sudah tahu fungsi dari efek yang berada di blending option. Kita sudah tahu beberapa fungsi dari efek yang berada di blending option. Terus bagaimana caranya kita menggunakan efek-efek tersebut? Kita coba salah satu efek. Di zoom dulu terlebih dahulu. Nah, ininya biar kelihatan perubahannya. Kita klik lagi blending optionnya. Misalkan kita akan memberikan bayangan pada tulisan SMK NHU Lumbung. Misalkan saya akan memberikan bayangan ke dalam pada tulisan SMK Nurul Huda Usmaniyah Lumbung. Nah, sudah terlihat ada bayangan hitam. Dan apa sih fungsi dari kolom yang berada di tengah ini? Kita bisa coba satu persatu. Misalkan blend mode, pilihnya normal, dan ini untuk pemberian warna. Oke, saya pilih warna hitam saja. Dan di sini ada opacity. Kita lihat opacity itu kayak transparan gitu.
jadi si hitamnya itu seperti memudar. Langsung angel, sudut pandangnya, bayangannya dari mana, maksudnya ini bisa diatur sesuai keinginan kalian. Terus ada distance tuh, lihat ada perubahan. Langsung ada chocks, iya bisa dilihat perubahannya. Lalu ada size, ukuran bayangannya itu, nah bisa diatur sendiri oleh kalian. Nah, kalau kalian sudah memberikan efek inner shadow dan kalian sudah mengaturnya, kita bisa langsung klik OK. Langsung pada objek kalian, pada teks atau pada teks yang ingin kalian berikan efek, langsung muncul efek bayangan inner shadow yang kalian pilih. Lalu bagaimana caranya kalau kita sudah terlanjur memberikan efek, lalu kita ingin mengganti efek tersebut menjadi efek yang lain? Kita bisa klik kanan pada layar objek yang akan kita beri efek, langsung blending option. Nah, kalau kita sudah mengaktifkan inner shadow dan ingin mengganti, pastikan tanda cunting, tanda checklist di kiri ini, nah dihilangkan supaya kita bisa memberikan efek lain. Misalkan kita akan memberikan efek, nah outer glow, kita atur blend modenya normal, noise itu pilih saja sesuai selera. Lalu kita akan memberikan efek glowingnya, efek glowingnya berwarna merah. Misalkan dari spread kita atur size nya, jadi ada seperti kayak efek cahaya seperti ini. Nah, bisa dilihat ini hasil dari efek outer glow. Jika kalian sudah merasa cukup, langsung kita pilih OK. Nah, setelah itu bisakah kita menggunakan 2 atau lebih efek pada sebuah objek atau tulisan? Tentu bisa. Kita kembali lagi ke blending option. Kita tadi kan yang sudah aktif itu outer glow. Kita misalkan memberikan efek stroke lagi. Nah, cuntring lagi. Nah, jadi di sini ada 2 efek yang aktif. Yang pertama ada outer glow, yang kedua ada stroke. Bisa dipilih, bisa diatur lagi untuk efek stroke-nya. Ya, cukup misalkan seperti ini. Warnanya sudah hitam ya. Oke, langsung oke. Nah, oke, untuk pemberian efek yang lainnya bisa kalian coba pelajari di rumah masing-masing, atau setidaknya kalau ada waktu senggang kalian boleh coba-coba menerapkan efek-efek yang lainnya sehingga objek yang kalian ingin beri efek terlihat menarik dan bagus. Cukup sekian pembahasan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.